Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu hadirin yang sudah datang di tempat ini. Saya ucapkan selamat datang di tempat baru kita. Wah, ini bersyukur sekali Bapak Ibu ini ngerayan Pak. Tempat ini baru selesai 30 menit yang lalu. Saya aja masih ngos-ngosan nih. Ya, bercanda ya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu. Penghormatan kami dari tim BSM yang sebesar-besarnya buat Bapak Ibu atas kepercayaannya untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan kami melalui sosial media maupun juga melalui YouTube ya. Dan bahkan ada yang sudah ikut tetap ikut lagi. Ya. Nggak ada kapok-kapoknya. Ya. Bapak Ibu, saya mewakili panitia yang bekerja di sini. Barangkali memang mungkin belum maksimal kami menyambut Bapak Ibu, mungkin menunggu lama atau tempatnya belum siap atau keadaannya belum sesuai. Sebelum dikomplain saya mohon maaf dulu yang sebesar-besarnya. Jadi nggak bisa dikomplain nanti. Jadi kami akan berusaha untuk melayani Bapak Ibu yang hadir di tempat ini semaksimal dan semampu kami. Di luar kemampuan kami itu kuasa ilahi katanya. Bapak Ibu, malam hari ini adalah malam yang spesial angkatan pertama di tempat ini. Tadi siang kita mengadakan pertemuan dengan teman-teman alumni juga dan berencana untuk membentuk koperasi. Nanti dijelaskan Pak Bayu. Dan hari ini kita berbeda mungkin dari pelatihan-pelatihan yang sudah disaksikan Bapak Ibu di YouTube, yang di Banyuwangi, yang di Lembah Kamulyan. Ya, ini berbeda. Maksudnya backgroundnya berbeda. Kalau materi ya tetap sama, gitu. Ini mengobati capek-capek biar nggak sepaneng ya. Baik Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai sesuatu pekerjaan, karena kita hanyalah hamba Tuhan, lebih baik kita memohon doa supaya apa yang akan kita kerjakan selama 5 hari ke depan kita diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, sehingga Bapak Ibu di sini belajar dari pertanian maupun kesehatan benar-benar mendapatkan ilmu yang nantinya akan Bapak Ibu terapkan di tempat masing-masing. Untuk itu karena kita di sini nasionalis bukan kelompok agama, jadi marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dengan kita menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu datang ke sini ini perjuangannya pasti tidak mudah gitu. Ada yang datangnya kemarin, 1 orang ya, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak, siapa tadi Pak, lupa, Pak Amsori. I'm sorry. Iya. Beliau sudah mempersiapkan kita supaya bisa menulis name tag gitu ya Pak ya, menulis nama. Nah, Bapak ini takut lupa temennya ini namanya siapa. Daripada nanya, Bapak sudah mempersiapkan name tag dan spidolnya untuk menulis. Gitu.
Mohon izin boleh dibagikan Bapak? Ya, maksudnya biar dibagikan oleh teman-teman aja Pak. Ya, dibantu. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Kalau semua peserta begini, wah enak kita ini. Ada yang bawa kacang, ada yang bawa roti gitu ya. Ya. Oh, biar ini tim saya yang bagikan Pak. Wah. Matur suwun Bapak. Semoga panjang umur, dimudahkan rezeki dan segala urusannya. Amin. Ya, luar biasa. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut malam hari ini hanya berkenalan aja. Untuk materi masih besok lah ya. Jadi kita belum nulis-nulis saja kecuali nanti nulis nama aja ya. Monggo kita sambut dulu Pak Bayu dengan tepuk tangan. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, saya menyampaikan selamat datang di tempat kami yang baru. Kita nyebutnya ini adalah Andong Keselamatan. Kalau yang Bapak Ibu tadi untuk transit, itu namanya Lembah Kamulian. Jadi Bapak Ibu ini di dekade yang baru, di fase yang baru. Kalau fase-fase kita kemarin, kita menggunakan PSM dengan jargonnya sehat, mandiri, sejahtera. Tetapi fase angkatan ini dan seterusnya kita akan berubah jargon. Kalau kemarin sehat, mandiri, sejahtera, sekarang jargonnya petani mengubah peradaban. Bapak Ibu adalah orang-orang yang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Sebenarnya tidak ada pelatihan 1 minggu Bapak Ibu. Gara-gara tanah untuk praktek kita kurang untuk 1 bulan. Jadi tempat ini kita setting untuk pelatihan yang 1 bulan. Karena tanah kita harusnya 1,5 hektar dan itu tidak tercapai. Kita cuman ya sekitar kurang 7.000 meteran lah. Sehingga kita tidak bisa buat yang 1 bulan. Akhirnya Pak Bambang usul, Pak daripada aku buat yang 1 minggu. Terus saya bilang ke dia, oke, ACC saya gitu. Ya, yang ngeri 1. Baru dibuka 3 hari Bapak Ibu pendaftaran. Yang antri 1.000 orang. Jadi ini saya melihat ini wajah-wajah yang spesial ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu dulu. Terus yang kedua, kita akan masuk di era baru. Kalau Bapak Ibu lihat tempat kami, ini tempat yang spesial juga bagi saya. Kenapa saya katakan spesial? Bangunnya penuh perjuangan. Bangunnya penuh perjuangan, kita semua ada, semua cukup. Ini baru selesai tadi Pak Bambang bilang, 30 menit yang lalu. Jadi waktu tadi kita siang buka untuk acara pembentukan koperasi. Jadi koperasi tetap kita akan bentuk, nanti Bapak Ibu tinggal menyusul saja. Menyusul saja karena tidak semudah itu kita membuat satu corporation. Jadi ada tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Kalau tingkat nasionalnya kita sudah dalam bentuk corporation besar, karena kita sudah lebih dari 2.000 orang. Jadi ini di era baru ini Bapak Ibu, era baru ya, kasih grup baru aja Pak Bambang ya. Jadi biar enggak nambah, biar enggak tambah ngaco nanti. Soalnya materinya akan sedikit berbeda. Kalau yang kemarin-kemarin kita mulai dari basic, ini tetap saya akan ngajari basic, tapi yang petani ada enggak ini ya? Takut saya nanti saya ngajari gitu yang enggak ada yang petani di sini. Masih yang sudah expert di pertanian ada enggak ini kira-kira? Sebentar. Bapak Ibu daftar pelatihan kemarin itu asal daftar atau tahu isinya kira-kira?
Bukan. Artinya begini, untuk 1 minggu itu kita nyebutnya adalah manajer project. Manajer project itu berarti kapasitas Bapak Ibu adalah seorang manajer. Karena Bapak Ibu akan belajar di sini nanti semua bidang, ada 4 bidang Bapak Ibu. Mulai dari pertanian, peternakan, produksi, dan herbal. Siap ya? Siap jadi tukang dukun pijet. Kalau pelatihan 3 hari Bapak Ibu itu cuman kan knowledge. Cuman pengetahuan saja. Tapi di sini Bapak Ibu harus mulai agak sengsara ya. Pelatihannya ya, pagi praktek, malam diskusi. Pagi praktek, malam diskusi ya. Siap ya? Tapi saya tanya lagi, kelas enggak nanti ini? Karena kita mulai dari 0 Bapak Ibu. Nah, pergunakan tempat kita yang 0 ini. Bapak Ibu yang setting semua, mulai dari alat, sistem, dan semuanya. Sampai ke praktek herbal ya. Jadi kita nanti ada beberapa tempat praktek. Jadi saya minta maaf mungkin nanti panitia ini agak kacau sedikit Bapak Ibu. Kalau kita di Banyuwangi enak, 1,5 hektar di dalam satu kawasan. Jadi di tempat wisata prakteknya di situ, enaknya di situ. Lah kalau Bapak Ibu di sini karena kita agak terpencar, jadi nanti praktek yang herbal sama pupuk ada di Lembah Kamulyan. Nah nanti yang lain-lain di sini. Tapi saya minta maaf sebelumnya kita agak kacau nanti agak ini. Karena apa panitia juga agak berubah semuanya dari yang biasanya. Ini yang dari Banyuwangi ada? Angkatan Banyuwangi? Pak Agus sendiri. Itu bukan Surabaya, dia tadi saya dari Surabaya Pak, bukan dong Puri Mojokerto kok. Saya tahunya itu. Nah, itu enggak bosan toh Pak ketemu saya. Ngangen dikit. Oh gitu ya, untuk 1 minggu. Jadi nanti Bapak Ibu minta maaf, karena ini bukan pelatihan yang 1 bulan, karena pelatihannya 4 bidang ini kita akan bagikan semuanya. Jangan merasa, Pak saya ini masuk dijadikan tukang pijet gitu, jangan protes ya. Semua akan semua akan proses. Kenapa ini penting sekali Bapak Ibu? Bapak Ibu ada di angkatan pertama, andong keselamatan. Andong keselamatan itu adalah, andong itu berdoa, andungo. Keselamatan itu adalah keselamatan. Karena kita pas waktu ini ada di tahun 2025, pas waktunya perubahan besar itu akan terjadi. Visi yang akan kita bawa untuk andong keselamatan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di ruang makan tadi, saya buat relief yang belum jadi. Relief itu berupa kapal, berupa bahtera, dikelilingi oleh 3 gunung. Gunung yang paling Bapak Ibu di sebelah sini, sebelah kanan saya atau kiri Bapak Ibu, itu namanya Gunung Andong. Gunung Andong adalah Andungo. Di depan, di belakang Bapak Ibu, di depan saya ini adalah Gunung Merbabu, atau kita nyebutnya dengan Gunung Ibu. Yang di sebelah kiri, ke sebelah kanannya Bapak Ibu itu adalah Gunung Telomoyo. Jadi 3 gunung ini sebagai filosofi saya untuk membangun tempat ini. Kita berdoa yang minta restu Ibu untuk masuki telo itu, kalau bahasa Jawa itu telo. Telo itu tahu Bapak Ibu, telo itu ada enggak orang Jawa di sini? Telo itu apa? Celah. Celah, maya. Jadi satu-satunya gunung yang bisa didaki orang pakai mobil Bapak Ibu, Telomoyo. Isinya pemancar. Dunia maya. Jadi ternyata Telomoyo itu sesuai dengan namanya, celah dunia maya. Bapak Ibu akan masuk di era baru. Tadi dengan alumnus, kita tadi siang saya meeting dengan alumnus sampai hampir jam 3, jam 4 tadi sore. Karena itu Bapak Ibu tertunda untuk datang ke sini. Karena tempatnya penuh masih tadi. Baru bubar jam 4 mungkin mereka tadi. Nah, kita akan masuk ke goal kita adalah ekspor. Goal kita adalah ekspor. Kita bukan lagi petani-petani yang biasa, tapi Bapak Ibu akan mengubah petani adalah petani yang punya peradaban baru. Hari ini petani dianggap pekerjaan yang hina.
Hari ini dianggap petani itu pekerjaan yang sudah afkir. Hari ini dianggap petani adalah pekerjaan yang madesu, masa depan suram. Tetapi kita akan mengubah peradaban ini. Menjadi petani adalah pekerjaan yang paling vital. Karena itu kelompok Bapak Ibu ini saya tidak menyebutnya dengan BSM, walaupun pelatihan kita BSM. Bapak Ibu ini kita sebut sebagai petani teman sejati. Arti dari petani teman sejati itu adalah, petani itu singkatan dari Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Teman teratur, mandiri, sejati adalah seimbang, sejahtera, dan terintegrasi. Bapak Ibu masuk di era baru, level tertinggi dari semua peradaban. Karena apa? Jikalau perang terjadi, Indonesia sangat lemah di banyak lini. Seandainya beberapa tempat diklik Bapak Ibu, selesai semuanya. Ada satu yang paling saya ngerikan, tapi jangan dipikir, saya tidak menakut-nakuti. Siapa yang sekarang senengannya bawa uang tunai atau uang digital, atau uang di rekening? Bapak Ibu bawa uang tunai atau uang di rekening? Dua-duanya. Bapak Ibu terakhir kali ngecek saldo kapan? Bawa buku ke bank cek saldo. Hampir tidak pernah, betul? Seandainya sistem itu diklik, semua hilang enggak? Bapak Ibu bisa komplain enggak ke bank? Uang saya kemarin 1 M di sini. Bisa komplain? Teknologi ada yang pegang. Di era perang-perang ini Bapak Ibu, di era perubahan ini Bapak Ibu, kita harus membangun peradaban baru. Karena itu selama 1 minggu Bapak Ibu di sini, hampir 6 hari ya dengan hari ini, kita akan belajar bersama-sama membangun peradaban. Tetapi tenang saja, kalau Bapak Ibu lihat di tempat kita, semua backgroundnya apa Bapak Ibu? Coklat. Semua atapnya warnanya apa? Hijau. Lantainya juga coklat. Coklat ini bukan warna sembarangan. Ini aja saya mimpi sampai 3 kali berturut-turut Bapak Ibu. Seumur hidup saya tidak pernah pakai warna coklat dalam rumah saya. Walaupun rumah saya beberapa tempat. Tidak ada satupun rumah yang warnanya coklat. Kenapa kok saya pakai warna coklat? Dan itu menjadi perubahan peradaban baru. Saya ngipi itu begini. Ini saya ngipi di daerah Demak sana. Demak Bintoro. Pernah dengar nama Demak Bintoro? Tempatnya siapa di sana? Sunan Kalijogo. Saya di sana nemu papan-papan Bapak Ibu. Papan-papan itu saya rakit. Dan jadi gebyok. Tahu gebyok? Gebyok itu adalah dinding yang berasal dari papan. Kayu tadi kayu kuno yang saya rakit. Berarti kayu tadi sudah primitif atau modern? Primitif. Tetapi ketika kayu itu saya poles dan kemudian saya politur, saya cat ulang, nilainya jadi mahal atau jadi murah? Lebih mahal mana kayu yang primitif tadi dengan yang modern? Primitif. Bapak Ibu kalau punya uang, bangun rumah, pakai kayu, terkesan orang kaya atau orang miskin? Kaya. Padahal kan primitif. Ketika saya mimpi ini berulang sampai 3 kali, Bapak Ibu, saya baru menemukan artinya. Pertanian organik itu kuno atau modern toh Bapak Ibu? Kuno. Primitif. Sangat primitif. Tetapi ketika kita poles itu menjadi sesuatu yang baru. Dan itulah yang mengubah peradaban. Kenapa ini penting sekali? Tadi saya tidak tahu ini ada video tentang pabrik. Itu salah satu pabrik saya Bapak Ibu. Yang ada di Magelang. Yang ada di Magetan. Yang ada di Magetan. Kenapa saya katakan ini zamannya perang? Indonesia saja ini loh rumah sakit paling ramai. Siapa yang sudah pernah ke luar negeri di sini? Belum pernah. Pernah ke luar negeri atau jadi TKI begitu ada enggak di sana?
Pernah dengar di sana? Di mana, daerah mana? Jepang. Rumah sakit ramai atau sepi? Di luar negeri itu rumah sakit itu sepi Bapak Ibu. Hanya di Indonesia ini loh. Cari kamar aja susah. Betul atau betul? Semakin maju daerah, semakin sepi rumah sakit. Karena itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang saya anggap sebagai pejuang. Kita bukan lagi berbicara tentang pertanian. Kita sedang berbicara tentang save generation. Generasi ke depan harus kita selamatkan. Melalui apa? Makanan. Karena itu saya minta tolong nanti ketika Bapak Ibu belajar di sini selama 5 hari. Mungkin saya agak keras ngajarnya. Nadanya agak tinggi semua. Karena sudah gregetan Bapak Ibu. Ini kelihatannya cuaca baru, ini cuaca gregetan ini Pak Bambang. Iya. Biasanya saya kan slow, santai. Ini kelihatannya nadanya agak tinggi terus ini. Saya akan impartasi ilmu semaksimal mungkin yang saya mampu. Saya akan bagi ilmu semaksimal mungkin yang Bapak Ibu butuhkan. Tapi perjanjian nanti dilakukan loh ya. Jangan sampai habis pelatihan, oh bagus-bagus, enak-enak, cerita ke temannya lagi, ikut pelatihan lagi, jangan. Sampai kapan saya ngelatih orang terus ini? Saya sampai agak gregetan juga kalau dibully di Facebook Bapak Ibu. Pekerjaannya cuma motivator. Padahal saya berdarah-darah untuk pertanian Indonesia. Tempat ini saya bangun spesial. Ini ada Gus Irfan Bapak Ibu. Ini pas saya sakit paling parah. Bapak Ibu kemarin nonton YouTube saya tentang sakit paling parah? Iya, diketawain sama Pak Bambang. Percayalah Bapak Ibu. Ini tanya Gusnya ya. Dalam kondisi sakit tidak bisa duduk itu Bapak Ibu. Saya masang keramik di sini. Untuk Bapak Ibu. Karena apa? Pelatihan sudah dijadwal Bapak Ibu. Dan tidak bisa mundur. Betul atau tidak? Ini panitia bilang, Pak ini tidak boleh mundur loh Pak. Kenapa? Karena yang dari luar Jawa sudah beli tiket. Betul atau betul kira-kira? Saya katakan jujur lagi. 2 minggu terakhir sampai jam 10 malam Bapak Ibu. Jam 7 sampai jam 10 malam. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu. Karena itu saya sampai heran. Kenapa tempat ini perjuangannya berat sekali. Saya biasanya membangun tempat pelatihan kayak gini ini maksimal 3 bulan. Maksimal. Ini molor jadi 5 bulan. Pada planning saya dulu 2 bulan ya Pak Rian ya. Saya pikir rangka. Ternyata finishing itu susah. Finishing itu lama. Tapi ya saya bersyukur lah. Saya katakan ke teman-teman biarpun saya sakit waktu itu untuk duduk aja enggak bisa. Saya bawa tempat tidur di sini Bapak Ibu. Karena enggak bisa. Karena apa? Wujud tanggung jawab. Pas sakit saya pas hari puasa Bapak Ibu 7 hari sebelum hari raya, betul ya. 3 hari saya tidak tidur. Saya menghibur diri begini. Katanya orang kalau sakit bulan Ramadan itu Bapak Ibu dosanya diampuni. Alhamdulillah, bersyukur. Terus habis itu sakitnya terlalu sakit. Sampai 3 hari saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur total. Saya menghibur diri juga. Mudah-mudahan ketemu Lailatul Qadar. Dan percayalah. Ilmu-ilmu yang akan Bapak Ibu terima itu saya terima hari-hari itu. Daripada menghitung sakit lebih baik mencari ilmu. Betul atau tidak? Saya tidak sekolah Bapak Ibu, saya sudah komitmen tidak baca buku. Saya kepengen membagi ilmu adalah ilmu yang dari atas. Ilmu yang tidak menjiplak siapapun. Dan saya berharap satu, begitu spesialnya Bapak Ibu ini. 1000 orang nanti ini ke depan ini spesial semua. Tapi mau kerja bantu saya ya. Kalau Bapak Ibu mau kerja bantu saya menyelesaikan program ini. Ini saya tunjukkan lagi, rumah ini adalah rumah yang bertanggung jawab. Sebelum ini saya pondasi Bapak Ibu, ini pondok pesantren ini saya suruh ngali tanahnya dulu. Masukkan karung dulu. Supaya apa? Tanah subur yang akan kita cor ini.
Tanah suburnya sudah diambil dulu. Masuk polybag dulu semuanya. Yang kedua, rumah ini kita akan sebutnya rumah yang bertanggung jawab. Tidak ada yang terbuang di sini. Saya minta maaf, hari ini sama besok belum bisa pakai water heater ya. Karena water heaternya belum jadi. Belum ada. Begini ya Pak Ibu, begini. Ketika saya membuat konsep dari apa yang ada, tidak mengada, Bapak Ibu akan melihat siapa saya. Apa yang saya lakukan. Saya sedang merancang Bapak Ibu, saya tidak pernah menjiplak siapapun. Water heater pun saya tidak jiplak, dan water heater pun bertanggung jawab. Saya sudah membuat tungku ini 5 tahun yang lalu Bapak Ibu. Belum jadi, karena katanya belum waktunya. Ketika pindah ke sini saya angkat, baru idenya keluar lagi, idenya keluar lagi, idenya keluar lagi. Jadi kita buat water heater ini Bapak Ibu, saya punya tungku yang saya bakar dengan sekam karena saya butuh sekam arang. Jadi kalau ditanya orang saya butuh apa di situ? Sekam. Untuk apa? Media tanah. Sekam mengeluarkan apa ketika bakar sekam? Panas. Panasnya saya pakai untuk ngerebus air. Yang kedua karena ada api pasti ada asap. Asapnya untuk apa? Asap cair. Jadi bertanggung jawab. Terus yang kedua karena tandon saya di lantai 4. Saya perlu pompa. Pompa ini pun saya rancang dengan energi. Saya minta maaf, harusnya saya juga akan tampilkan yang free energy untuk latihan ini. Tapi kelihatannya masih belum. Jadi masih kita penghematan. Tapi saya minta tolong ya. Bapak Ibu akan praktek dari detailnya. Alat-alat sudah kita siapkan semuanya. Supaya apa? Ketika kita punya rumah yang bertanggung jawab. Yang kedua, bangunan yang saya pakai ini, tanah yang saya pakai ini 300 sekian meter. Karena tanah ini sudah saya pakai untuk bangunan, berarti tidak bisa untuk pertanian, betul atau tidak? Sebagai gantinya, kita masuk ke urban farming. Kita buatlah sawah-sawah yang bertingkat. Nah, karena itu kita juga nanti butuh lampu dan sebagainya. Saya minta tolong, belum selesai. Siapa yang menyelesaikan? Bapak Ibu, betul ya? Setuju atau tidak kira-kira? Jadi nanti jangan ada yang komentar, Pak Bayu enak, saya ini pelatihan sudah bayar masih disuruh kerja. Tidak ada yang bilang gitu ya. Tidak, saya tanya jujur ini. Nanti ngomong begitu atau tidak kira-kira? Ada yang tanya gitu, kapan hari saya di waktu di Banyu ada yang protes gitu. Kan saya bukakan lahan baru, mereka yang nyangkul, mereka yang drip irigasi, mereka atur semua. Terus enak ya Pak Bayu ya kita datang sudah bayar disuruh kerja lagi. Nah ini mau pelatihan atau enggak? Bapak Ibu mau praktek atau cuma ilmu duduk gini aja? Serius ya? Saya akan kasih ilmunya, saya akan dampingi Bapak Ibu. Karena itu angkatan ini spesial. Semua akan saya bagikan semampu yang saya mampu. Ada yang ahli elektro di sini? Tukang solder gitu? Ada yang bisa enggak kira-kira di sini? Saya punya penemuan Bapak Ibu. Free energy, pulse motor namanya. Enggak tahu diangkat itu rusak atau gimana gitu. Saya agak kecewa karena profesor yang saya suruh riset ini dibeli Turki. Kabur. Kita sudah riset habis miliar Bapak Ibu. Setelah pinter kabur. Maka saya agak trauma. Nah, tenang saja. Kalau kita belum sampai level itu, tunggu waktunya ke depan. Mudah-mudahan kita sampai di sana. Tapi Bapak Ibu akan kita ajarkan buat energi yang betul-betul efektif. Contoh nih, Bapak Ibu nanti akan tahu tentang aqua farming kan, perikanan kan. Perlu sirkulasi enggak? Sirkulasi pakai pompa enggak? Pompa keluar butuh listrik enggak? Karena dia butuh listrik, ketika terintegrasi dia juga harus menghasilkan listrik. Jadi caranya gimana? Ya pompa yang muter kita tambah dinamo ampere supaya bisa ngecas baterai. Cuman gitu aja. Tapi tolong, saya membuatnya belum selesai. Bapak Ibu yang selesaikan ya. Siap. Jadi karena angkatan 1 minggu itu isinya 50% teori, 50% praktek. Jadi karena itu disuruh bawa sepatu, disuruh bawa baju kotor dan sebagainya. Karena isinya disuruh kerja keras. Nyangkul ya nyangkul loh ya.
Buat bedengan ya buat bedengan ya. Tanam ya tanam ya. Jangan nanti, kenapa kita batasi maksimal di 60 Bapak Ibu, jangan jadi penonton nanti. Jadi supporter, kita tidak perlu supporter di sini. Kita perlu pelaku di sini, setuju? Supaya Bapak Ibu bisa ngajari banyak orang. Kok nanti saya ngajar ini. Oke, terima kasih dulu Bapak Ibu. Malam hari ini nanti ada yang nginep di sini. Ada yang nginep di rumah warga. Sudah dibagi belum kamarnya? Oh, alhamdulillah. Oh, setelah ini baik. Tenang saja, semua bisa tidur. Cuman yang nginep di sini nanti saya minta maaf belum bisa pakai water heater ya. Mudah-mudahan besok sudah jadi dan itu hasil karya Bapak Ibu sendiri. Supaya apa, ketika nanti cerita ke teman-teman yang lain, oh itu saya yang buat water heaternya. Itu keren. Terima kasih banyak Bapak Ibu, segala kekurangan, segala kekilafan, segala tempat yang mungkin masih belum selesai, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Tempat ini saya buka, saya dedikasikan untuk seluruh petani di Indonesia. Ini adalah tempat pelatihan yang keempat yang sudah saya buka untuk umum. Jadi sudah hampir rata ini, karena ini di Pulau Jawa. Dan saya anggap minta tolong Bapak Ibu, ini anggap rumah sendiri. Tolong dijaga kebersihannya. Kalau ada kurang bersih, tolong dibantu bersihkan. Kalau tadi ada cat-cat yang jatuh, kalau ada kotoran-kotoran yang belum bersih, tolong dimaklumi. Kalau ada sapu, olahraga lebih baik. Jadi kenapa kok begitu? Tadi panitia ini bingung semua loh. Ini tamu sudah datang, gimana-gimana. Saya tidak pernah mikir Bapak Ibu sebagai tamu di sini. Bapak Ibu sudah kenal saya sudah lama atau belum? Sudah lama kan? Bapak Ibu kepengen jadi saudara atau jadi tamu saya? Saudara selamanya, teman sejati. Setuju? Setuju. Karena itu saya minta tolong, rumah ini pun ayo kita rawat sama-sama. Saya bangun ini pun pasti saya tinggal Bapak Ibu. Saya sudah bilang ke Gusnya itu, Gus, paling di sini saya cuma 3 tahun. Karena peserta pelatihan cuma 1.000 orang. Harusnya 1.000 orang itu bukan angkatan 1 minggu. 1.000 orang itu angkatannya 1 bulan, karena 1 kota 2 orang. Itu saya selesaikan 3 tahun. Karena itu saya bangunkan tempat ini. Ternyata yang datang 1 minggu, pesertanya 1.000 orang, berarti saya 2.000, 4 tahun berarti saya nanti di sini. Ini berarti kalau 4 tahun ini mecah sejarah saya tinggal di rumah paling lama nanti ini. Biasanya setahun saya kabur, setahun saya kabur, setahun saya kabur. Tapi ini terlama. Dan saya berharap Bapak Ibu juga orang-orang yang mencah sejarah. Ingat slogan kita ketika saya sebut petani teman sejati, Bapak Ibu bilang gimana? Petani mengubah peradaban bangsa. Kalau enggak hafal baca belakang. Ada tulisannya. Jadi slogan kita petani mengubah peradaban bangsa. Oke, petani teman sejati. Petani mengubah peradaban bangsa. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prakteknya ngangkat herbal enggak Pak, yang di sana dipindah? Oh enggak. Ya. Memanfaatkan apa yang ada. adanya teman-teman. Biar enggak sepaneng Pak. Jadi kita ini kan akan bersama selama 6 hari ya. Kalau diam enggak ketawa-ketawa itu bosen rasanya nanti. Ya pokoknya wes bercanda, guyon, enggak boleh nesunan ya Pak ya. Peraturannya enggak boleh tersinggung, jangan gampang tersinggung, jangan baper lah. Gitu. Oke, malam hari ini kita berkenalan satu-satu, tapi ada yang kelompok ini, datangnya kelompok berapa orang? Duh, sendiri-sendiri semua atau ini? Oh, paling banyak berdua ya. Oh, yang 8 orang, 12 orang itu yang berikutnya ya, sampai saking kakean uang Pak itu. Kadang-kadang jawab WA itu pengen bledos rasanya gitu. Karena banyaknya WA. Bledos HP ini, bledos uang ini. Oke, kita mulai. Kalau yang berdua bisa langsung maju bareng gitu. Nanti biar lebih cepat ya, karena waktunya mungkin ini butuh waktu 2 jam. Bapak Ibu yang sudah terasa ngantuk bisa kelekaran lah gitu. Di kursi kelekarannya. Monggo Bapak dari sebelah sana. Berdua ya. Kita kasih waktu 2 menit aja. Biar oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sulaiman, saya dari Bekasi Cikarang. Dahulu saya adalah anak seorang petani, terus saya juga petani tapi gagal. Dan setelah saya melihat video Pak Bayu, begitu nonton 2 hari baru saya paham, dan selanjutnya saya begitu meronta-ronta ya, pengennya saya cepat berhenti dari pekerjaan, pengen ikut training. Alhamdulillah pada saat saya mau berakhir masa kerja, saya kemarin daftar yang paling terakhir, tapi alhamdulillah begitu dibuka saya ada kesempatan, langsung saya masuk dan diterima sama Pak Bambang, dan sekarang saya hadir di sini dan bertemu dengan kawan-kawan se-Indonesia ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Namanya belum ada Pak, itu ditulis itu ya. Oh, spidolnya nggak ada. Mana spidolnya? Jangan dikantongi Pak spidolnya. Monggo selanjutnya Pak, biar cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Muhtar dari Sampang, Madura. Anak petani tapi belum pengalaman bertani Pak. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar cepat. Tapi ya enggak sesingkat itu Pak. Enggak apa-apa, monggo selanjut Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redi, asal dari Garut. Ini teman saya Pak Sugeng. Selamat malam, perkenalkan nama saya Sugeng dari Jakarta. Ini motivasi kami ke sini, kebetulan saya pada bulan Januari beberapa kali menonton dari YouTube, dan alhamdulillah kami tertarik untuk pertanian integrasi ini. Mudah-mudahan kami bisa mempraktekannya dan bisa berhasil. Gitu. Sekian mungkin dari Pak. Sama-sama, udah lanjut aja. Begitu Pak, Wali. Kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Seandainya namanya sama semua itu cukup 1 orang ya diwakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari Kediri, Jawa Timur. Memulai ini dari yang ada dulu. Jadi saya tidak ada basic pertanian ataupun apa. Hanya nekat aja bermodal bonek ya. Semoga dengan ikut pelatihan ini bisa istiqomah, itu yang paling saya inginkan, istiqomah. Jadi bukan sekedar keinginan sesaat, tapi istiqomah dan insya Allah berhasil. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya peserta paling tua di sini. Berapa Pak usianya? Usia saya 65. Saya dilahirkan di Matese, satu kabupaten dengan Pak Bambang ini. Motivasi saya dari mengikuti kursus ini, pelatihan ini adalah bahwa saya sangat tertarik mengenai organik dan terpadu. Nah, itu tahun 2001 ketika saya berdinas di Balongan di Cirebon, itu saya sudah terlibat di dalam kepengurusan PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Nah, itu sering beberapa kasus itu mengirimkan para petani-petani setempat untuk mengikuti pelatihan. Ya. Nah, sejak saat itu kemudian begitu saya menjelang pensiun,
dikursuskan juga, ikut pelatihan saya ambil yang pertanian. Walaupun saya sebenarnya latar belakang saya itu orang akuntansi, bukan enggak ada. Tapi saya senang dengan kata organik dan terpadu serta seimbang. Ini karena saya mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengetahuan yang membuat saya tertarik itu adalah dari Al-Quran yang sudah saya pelajari. Itu saya kira. Oleh karena itu dengan saya ikut diterima pada kesempatan ini sebenarnya sejak awal Februari itu saya sudah mendaftar tetapi selalu penuh. Nah, saya kepengen pulang dari sini itu menerapkan konsep 1005. Itu secara konkret dan saya harapkan saya dari sini sudah membuatkan petunjuk-petunjuk operasional. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bapak siapa tadi? Oh ya, Bapak yang tadi ya, yang mengaku paling tua ya. Selanjutnya monggo Pak. Monggo Bu. Oh ya. Oh ya, suami istri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau 2 orang 2 kali 2 menit Pak ya. Tambah waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahbam serta Bapak-bapak atau rekan-rekan yang peserta pelatihan. Jadi kami berdua suami istri dari Padang. Nama saya Mas Rizal dan istri saya namanya Rifdayanti. Jadi kami kebetulan memang tidak juga ada basic petani, tapi kalau orang tua kami juga memang petani. Tapi insya Allah kami mencoba untuk belajar di sini, mudah-mudahan apa ilmu yang bisa kami terima di sini bisa kami terapkan di Padang nanti, utamanya di sekitar warga masyarakat kami. Kebetulan Pak Mbak Bam, saya kebetulan di Padang. Mungkin orang Padang masih kental dengan adatnya. Kebetulan saya kepala suku di daerah saya, Pak. Jadi kata orang Padang, Pak Datu itu kepala kaum pucuk adatnya. Jadi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kaum saya atau warga sekitarnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Selanjutnya monggo ibu-ibu. Mau ditemani sama ibunya sekalian. Ya, biar cepat. Oh berdua. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarsih dari Blitar. Motivasi saya ke sini untuk menimba ilmu dari Pak Bayu dan untuk bisa mempraktekkannya nanti kalau sudah sampai rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat sekali, tepuk tangan lagi. Ya. Monggo berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidratul dan ini putri saya Kiki. Kami dari Banjarbaru, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Saya seorang pensiunan pegawai negeri sipil, Pak. 2019 sudah pensiun. Dan sekarang menjadi seorang pengacara, pengangguran banyak acara. Setelah pensiun saya mencoba bertani, Pak, berkebun, berikan, beternak, dan alhamdulillah semua tabungan saya habis. Dan membuat hampir setengah frustasi, Pak. Tapi alhamdulillah beberapa bulan tadi bertemu dengan YouTube-nya Pak Mbah Bam dan membangkitkan kembali semangat saya ingin bertani. Makanya kita berinvestasi kembali, mengumpulkan uang untuk bisa hadir di sini, Pak.
Dan saya membawa tim anak saya yang nanti bisa membacking saya untuk bisa sukses bertani lagi. Mudah-mudahan saya bisa menjadi tukang pijat nanti. Terima kasih Pak, mudah-mudahan kita bisa menjadi saudara sedunia sesurga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Pak. Ya. Nanti dilanjut sampingnya Pak ya. Saya mohon izin ke Pak Anu dulu. Ke belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasrimin. Saya dari Krapyak, Semarang. Sebenarnya saya nggak menjalani pertanian istilahnya saat ini, tapi dulu anaknya petani. Nah, kebetulan teman saya ada proyek ketahanan pangan dari kementerian, membutuhkan semacam konsultan ya. Nah, karena saya merasa bisa dipelajari dan dikerjakan bersamaan, saya ngambil sekarang area yang tersedia itu sekitar 6 hektar di Kendal. Di area lapas sudah tersedia kambing 20, sapi 7 ekor. Kemarin saya terjunkan ayam KUB 1000 DOC. Kurang lebih sekarang 14 hari. Tersedia tambak 2 hektar dengan alas terpal. Sudah siap untuk azolla itu sekitar 2000 meter persegi. Terus ada lahan-lahan yang belum tergarap. Ya kalau sekitar 2 hektar mungkin ada yang ditumbuhi semak belukar. Jadi sekalian saya belajar, saya praktekkan ilmu dari YouTube yang biasa ditampilkan di channel Pak Bayu dan Mbah Bams. Sekarang berjalan sekitar 2 minggu ya, dengan menanam azolla, jagung, dan kangkung dengan peternakan yang sudah ada. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini menambah jaringan dan persaudaraan. Saya juga bisa memperluas ilmu, mungkin ada masukan atau pengalaman dari yang lain sehingga program itu bisa sukses dan membantu warga binaan ya istilahnya, narapidana yang dalam masa pembekalan kurang lebih biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Nama saya Slamet dari Yogyakarta, Pak. Motif saya ke sini pengen jadi miliarder, Pak. Karena selama ini susah, Pak. Jadi itu aja motif saya. Iya, Pak. Biar bisa mengangkat martabat keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Langsung aja, nama saya Budi Wiranto dari Sukabumi. Saya ke sini tujuannya belum jelas. Selamat malam Bapak Ibu. Saya Saiman dari Jakarta. Saya ikut di sini karena saya punya masalah. Saya diberi tanah oleh orang tua tapi bingung mau saya apakan. Saya sudah kepikir apa enaknya dijual gitu ya. Tetapi begitu saya gara-gara YouTube
yang Bapak Ibu dengar malah pengen beli. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwanto, sarjana hukum. Ya, ini pengacara asli. Saya sudah nganggur sejak 2017, semenjak dipecat sampai sekarang juga masih nganggur. Jadi gara-gara nganggur saya kesini. Kemarin mencoba 3 kali 3 ternyata gagal. Jadi alhamdulillah peserta dadakan kemarin setelah lebaran ada kuota 4 itu saya langsung daftar alhamdulillah. Jadi sekarang pengen, mungkin kebetulan teman pengangguran di Brebes juga banyak Pak ya. Jadi saya pengen dengan metode 40 hari bebas nganggur juga bisa saya terapkan di teman-teman juga, dimulai dari saya. Jadi levelnya pengen naik daripada nganggur. Dari kemarin nganggur, sekarang pengen naik levelnya daripada nganggur, nanti setelah daripada nganggur, nganggur lagi. Itu saja. Itu saja dari saya. Insya Allah saya minta dukungan teman-teman juga, mudah-mudahan bisa menimba ilmunya Pak Bayu. Ya. Jadi saya juga anaknya petani, Brebes, biasa bawang merah. Ya. Bawang merah kalau diekspor juga tidak bisa karena kimia murni ya, gitu. Jadi ada tanahnya mertua sekitar 2 hektar ada, terus punya orang tua juga 1,5 hektar juga ada. Jadi karena tidak bisa bertani akhirnya tidak bisa saya kelola. Mudah-mudahan setelah pulang di sini saya juga bisa kembangkan itu ke depan untuk kemaslahatan keluarga juga untuk teman-teman pengangguran yang lain. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Budi Yahya. Saya asal dari Nabire, ibu kota Papua Tengah. Mungkin pada bertanya, dari Papua kok rambutnya lurus? Ya, saya sampai di Jawa menyesuaikan, Pak. Sana keriting. Jadi gini Pak, aslinya memang saya orang sini, orang Tuntang. Ya, lahirnya di Tuntang sini, kemudian tahun 91 itu orang tua transmigrasi ke Papua, di Nabire. Nah, sampai di sana awalnya bertani, sampai tahun 97 awal, ternyata di tempat saya ditemukan emas. Akhirnya semua orang nggak ada yang bertani, mendulang cari emas. Sampai saya besar, udah nggak pernah bertani, nggak tahu ilmu pertanian gitu. Sampai orang tua sudah meninggal, tanahnya luas, 2 hektar. Gitu. Menikahlah saya dengan istri saya, tinggal di kecamatan sebelah itu, yang mana di situ penduduknya petani semua. Mertua saya punya sawah itu 2 hektar. Terus saya punya tanah yang saya tinggal itu 1/4 hektar. Gitu. Orang tua saya sudah minta saya sejak 2 tahun yang lalu untuk nggarap yang 1 hektar, tapi saya nggak tahu ilmu pertanian gitu. Nah akhirnya Pak Leknya istri saya itu memperkenalkan saya, kasih tahu saya tentang YouTube-nya Mbah Bam sini, ya saya ngikuti, kemudian tertarik untuk ikut pelatihan ini. Motivasinya yang pertama ya ingin punya ilmu pertanian gitu. Yang kedua, kalau udah punya ilmu pertanian ingin mengembangkan pertanian organik di tempat saya. Karena apa? Di sana itu petaninya semuanya full kimia gitu, luar biasa. Bergantung pada obat-obatan kimia. Itu yang kedua. Yang kemudian yang ketiga, ingin menjadi perekat NKRI. Kenapa orang-orang Papua itu minta merdeka? Karena anak mudanya nggak punya pekerjaan, malas kerja. Mereka nggak tahu mau ngapain gitu. Mau bertani juga nggak tahu ilmu pertanian, ya kan? Kalau saya punya ilmu pertanian ini, kemudian saya sukses bertani, insya Allah saya akan ngajari anak Papua asli untuk bertani, yang kemudian mereka tidak lagi berpikir untuk merdeka, tetap dalam NKRI. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Sumarno, saya berasal dari Boyolali. Kalau dari sini tadi sekitar 30-an kilo lah. Mungkin ini dekat sehingga menjadi motivasi saya juga untuk lebih semangat lagi dibandingkan dari Bapak yang dari Papua. Yang dari Papua saja semangat, masa yang dekat tidak semangat. Bapak Ibu, saya ini guru Bapak Ibu, guru yang menjelang pensiun, tetapi saya pengen mengajarkan anak-anak itu bertani, ingin mempraktekkan. Karena apa? Di dalam kurikulum Merdeka, khususnya kalau saya guru SMP, jadi di sana ada namanya P5. Nah, selama ini kami memang sudah mencoba mempraktekkan Bapak Ibu dengan galon itu, tetapi karena ilmu saya masih sangat kurang, ya hasilnya masih kurang memuaskan. Di samping sebagai guru Bapak Ibu, saya sendiri juga beternak kambing. Jadi 3 tahun yang lalu itu saya memelihara kambing 5 ekor. Sampai sekarang itu sebetulnya belum pernah menjual. Banyak juga yang mati. Mungkin kalau sekarang jadinya sekitar 50 sampai 60 ekor. Cuma setelah saya hitung-hitung, itu kita rugi Pak. Jadi ternaknya rugi karena ilmunya juga belum cukup. Nah, jadi motivasi saya nanti ya, yang pertama pengen belajar ilmu itu, yang kedua pengen mengajarkan kepada anak-anak kita. Saya kira cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Sudarno, asal dari Jambi tapi lahir di Kota Ngawi. Motivasi saya ikut pelatihan ini, sebetulnya saya ini bukan petani, tapi kerja saya tiap hari bangunan. Karena apa? Bangunan tiap hari bangunan, ibaratnya tua masa kerja di bangunan terus. Nah, ibaratnya saya ingin mencari pensiun saya dengan bertani. Saya ingin belajar bertani dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan ikut pelatihan ini saya bisa menjadi petani yang mandiri. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi, asal Sulawesi Selatan. Jadi niatnya ke sini itu mau belajar alga soalnya. Jadi kebetulan punya kebun hidroponik sedikit. Jadi awalnya niat ke situ ya ingin kalau bisa mau hatamlah ceritanya alga ini. Jadi yang untuk yang lain-lainnya mungkin akan menyusul belajarnya aja, karena istilahnya ilmu pertaniannya juga masih sedikit. Jadi alhamdulillah sudah bisa bergabung di sini. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munir dari Pasuruan, Nongko Jajar. Ya, sebetulnya saya kesini memang ingin belajar petani. Saya sudah jadi petani, tapi belum betul sukses jadi petani. Cuma mau belajar lagi. Juga jadi petani, juga peternak sapi. Jadi selanjutnya mudah-mudahan sukses dari belajar sekarang ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwanto dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saya pertama ke sini tujuannya untuk belajar pertanian yang terintegrasi
Dan yang kedua, saya ingin tahu detailnya, sedetail-detailnya tentang 1005. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak dan Ibu sekalian. Izin kami memperkenalkan diri, nama Sumanto, asal dari Purworejo, tapi kami tinggal di Sidoarjo. Nah, motivasi kami ke sini, tak lebih dari para Bapak Ibu sekalian semua, saya rasa sama, walaupun basicnya bukan petani semuanya. Jelas yang di sini kita akan sama-sama untuk belajar konsep pertanian. Yang kalau menurut saya itu ya sesuai dengan judul di sini, petani itu teman sejati. Karena pada dasarnya untuk pertanian itu memang kita pada dasarnya untuk mengubah konsep mindset ya, mindset kita untuk beralih ke organik itu susah. Nah, mungkin sedikit pengalaman saya, walaupun saya mungkin menyalakan waktu pada di hari kerja. Jadi kami itu pernah terlibat atau mungkin tergabung dalam pertanian organik melalui seperti LMM ya, paham mungkin Bapak Ibu. Jadi di sini kita aplikasi pupuk yang mungkin kami dengan konsep itu sama sebetulnya seperti dari pertanian organik dari Pak Bayu sini. Tapi di situ ada harus kita membeli satu produk. Nah, namanya eco farming, mungkin Bapak udah paham itu ya. Nah, pengaplikasian itu kami diterapkan di padi kumpai, mungkin pernah tahu padi kumpai. Yang 1 kilo itu harganya mahal Bapak-bapak itu, bibitnya. Itu 700.000, jadi 1 hektar itu perlu 7 kilo. Jadi kalau, ulangi 10 kilo. Jadi habis banyak kami itu merehab lahan itu sendiri. Karena di Surabaya terutama itu rata-rata tanah itu asam. Nah, kami konsepnya itu mungkin perlu belajar di sini. Maka dengan hadir di sini, walaupun perjuangannya kami cukup berat di sini, kurang lebih 1 tahun kami ngantri nih. Nah, terutama setiap intens kami itu selalu ke Pak Bambang yang selama ini mungkin ya kadang responnya memang lambat. Sampai sekarang kami pesan obat juga gak direspon ini. Nah, mungkin karena saking beliaunya sangat sibuknya gitu. Terus kami teruskan turut tadi pengaplikasian pupuk kumpai ya, untuk pupuk yang padi kumpai sebetulnya sudah membuahkan, sebetulnya kalau dikalkulasi hasilnya itu sebetulnya sudah bagus. Nah, tapi kelemahannya itu apa? Kelemahannya itu dengan pengaplikasian itu yang hampir 10 kali pengaplikasian pupuk itu. Nah, memang padinya itu setinggi 1,5 meter Bapak-bapak ini. Nah, alhasil setelah kita sampai masa mau panen, ternyata ini hamanya itu burung pipit. Nah, itu karena kalau ditutup dengan jaring itu tidak bisa menutup sampai bawah, akhirnya ada rongga-rongga itu, habislah. Nah, disinilah kami motivasi untuk belajar melalui pertanian terpadu atau dengan cara hidup sehat melalui herbal. Nah, demikian mungkin yang perlu mungkin sebagai motivasi saya untuk kesini. Terima kasih. Selamat malam kepada Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Steven dari Semarang. Tujuan saya ke sini intinya cari peluang kerja. Demikian, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua.
Perkenalkan, nama saya Lukman, saya dari Jakarta Barat, Cengkareng. Sebelumnya sih baru memulai di bisnis pertanian. Kemarin coba nanam semangka, cuman hasil kurang maksimal. Makanya ke sini mau belajar, siapa tahu dapat hal yang terbaik gitu. Terima kasih. Selamat malam, nama saya Johan dari Jakarta. Saya udah menanam alpukat dan budidaya cacing tanah selama setahun ini ya. Cuma hasilnya belum ada hasil. Makanya saya tujuan kemarin untuk bagaimana sih biar maksimal dan menciptakan mata rantai. Itu aja sih, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Almiati dari Ungaran, Kabupaten Semarang, Ungaran Barat tepatnya. Motivasi saya ke sini, saya sebagai ibu rumah tangga murni yang belum pernah mempunyai usaha dan bekerja. Saya mendulang ilmu untuk menjadi pengusaha. Mungkin yang dari di sini sudah ada yang jadi pengusaha, saya juga mau sharing-sharing biar dapat ilmu. Sekalian karena saya itu basicnya di rumah tangga itu sering mengumpulkan barang-barang bekas sama sampah-sampah organik. Itu selalu dicerca sama lingkungan. Karena saya itu kalau melihat sampah plastik yang di lingkungan kita kayak sakit hati gitu loh. Saya mendulang mencari sampah-sampah saya kumpulkan, tapi saya itu nggak pernah punya temen. Jadi di sini kan basicnya organik, jadi saya itu pengen mendapatkan ilmu untuk mengolah tanah sama mengolah lingkungan, bisa menjadi contoh wanita yang pengangguran, menjadi pengusaha dan petani wanita yang tua, sudah tua mulai bertani ini. Ya, terima kasih untuk supportnya teman-teman dan kelompok dari Pak Bayu. Kita semua bisa sukses semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Made, saya asal Bali tapi sekarang masih tinggal di Jakarta. Motivasi saya ke sini ingin pulang kampung setelah pelatihan sebagai persiapan dan cari ilmu untuk pertanian. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Bambang minta maaf ke seluruh, tapi jangan khawatir Pak Bambang. Kalau bapak-bapak memanggil saya pasti memaafkan bapak-bapak dan ibu semua, termasuk Pak Bambang. Nama saya Amsori. Basic saya sebetulnya sih bukan pertanian, tetapi saya datang kemari karena Pak Bayu adalah sumber yang pertama. Jadi kalau di ajaran Islam, kalau kita mengambil hadis itu harus sesuai dengan sanadnya gitu kan. Karena Pak Bayu ini pertama, saya mengambil yang kedua lah. Jadi benar-benar sanadnya itu benar-benar tersambung. Jadi itu maksudnya. Kenapa?
agar saya bisa mengamalkan ilmu yang diberikan nanti oleh Pak Bayu dan saya kembangkan lagi atau saya ajarkan ke generasi berikutnya. Mungkin dari bapak-bapak semua ada yang lebih tua dari saya mungkin di sini. Untuk informasi, usia saya sekarang menjelang 68. Nah, karena usia saya 68, untuk bertani pastikan tidak mungkin gitu. Tapi saya akan mencoba semampu saya untuk mempraktekkan apa yang diajarkan. Kemudian saya transfer ilmunya kepada generasi-generasi muda. Itu tujuan utama saya kemari. Asli saya dari Tangerang Selatan. Saya sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Kebetulan saya termasuk anggota komunitas atau asosiasi pengangguran Indonesia. Dan seperti yang tadi Bapak bilang dulu ya, memang di sekolah itu ada program di pendidikan program P5 gitu. Di program Merdeka ini ada P5. Nah, saya juga mengajarkan bagaimana cara membudidayakan anggur di sekolah-sekolah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Sulistiono asli dari Kabupaten Malang. Basic saya dari SMA, saya sudah bertani. Sampai gosong sampai sekarang. Saya Kabupaten Malang, lereng Semeru, berarti Malang bagian timur, enggak terlalu Malang. Sekian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Irun. Meskipun sudah tua diceluk Mas, masih mau. Kadang-kadang kenalan seperti ini orang-orang itu mungkin agak enggak dengar ya, enggak mau Mas Arpe. Siapa namanya? Mas Irun. Oh, Irun ya. Tapi kalau ya usia saya itu pada ya Pak, 65. Jadi bonus 3 tahun, 2 tahun Pak ya, dari Rasulullah yang 63. Saya dari Ponorogo, Kota Reog. Nanti kalau pengen ke Ponorogo insya Allah saya belikan reog, yang mini, kecil. Tapi ya, yang asli Ponorogo sebenarnya bapak saya. Saya kelahiran Indragiri Hilir, Tembilahan. Ibu saya dari mama saya dari Banjarmasin, yang sama-sama merantau di Tembilahan, terus melahirkan saya. Cuma saya umur sekitar 15 tahun diboyong ke Ponorogo. Ibu dan bapak saya sudah meninggal semua, jadi saya itu anak yatim piatu. Sudah punya cucu 2, anak 3, tapi istri cuma 1. Enggak payu mare, jadi ya pengen. Di tempat saya itu jandanya banyak, cuma beda aliran dengan saya. Saya aliran mau, sana aliran nolak, jadi enggak sama. Terus motivasi saya ke sini sekitar 10 bulannya lalu itu nemu YouTube-nya Pak Bambang dan Pak Bayu. Yang saya itu kebetulan anak saya yang ini Pak, wapi Pak. Lah saya ini kan sebenarnya orang yang pengidap berbagai penyakit.
Lah dari lihat YouTube-nya Pak Bayu itu yang utamanya itu, yaitu kalau pengen sembuh perbaiki makanan itu ya. Lah makannya kan dari organik ya. Lah ini golek ngendi? Ternyata kan di situ kon nandur dhewe gitu. Makanya di situ yang saya ini anu tak melu pelatihan tenane piye anunya. Cuma di YouTube itu ya karena saya dedel ya, jadi kurang paham, jadi Mbak Unawi ikut sini bisa lebih detail. Tapi yang paling banyak lagi kalau nanti sudah mendapat ilmu ini, nek saya ngecaknya itu kalau umur sekian ya apalagi sakit-sakitan melakukan ayak-ayak ya. Itu nanti jadi kalau siapa tadi yang bilang, kalaupun nanti jadi miliarder itu bener-bener kebetulan gitu ya, kebetulan aja. Jadi kayaknya itu bayangannya ke situ masih jauh gitu. Cuma saya motivasi lagi itu yaitu nanti minimal ke anak-anak saya tularkan ilmu itu. Sebisa mungkin ya, karena ya otaknya sudah nggak main juga, jadi wallahu alam mungkin. Tapi hebatnya yang paling banyak motivasi itu sebenarnya anak saya. Semua ini sudah hampir 200 videonya Pak Bambang dan itu, mohon maaf ya ini, minta izin wis kadung ke download. Dibelikan khusus hard disk 2 mega, enggak tera ya. Iya, tapi masih sedikit, belum ada 1/4 itu di yang birunya itu ya. Nanti yang mau pesen boleh, sementing wani piro, nanti wallahu alam bisa enggak tanpa izin Pak Bambang dan Pak Bayu. Motivasi alasan anak saya itu Samarengko nek di Mas? Bennett ya. Karena ini katanya bahaya Ki. Musuh-musuh bisa dianu gitu ya. Iya, makanya langsung itu. Karena sebagian ada yang nggak bisa diputar, Mas. Iya. Wani piro. Boleh nggak Mas Bambang dijual lagi? Wah, alhamdulillah. Royalti. Demikian, kalau terlalu lama nanti masih banyak yang protes nih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bapak-bapak agak terganggu, saya lagi kena batuk ini. Motivasi saya ke sini nama saya Abdullah Kusniawan. Saya asal dari Banten. Motivasi saya ke sini mau dekat sama anak-anak dan ingin tidak jadi kuli. Saya mengenal Pak Bayu udah lama, Pak, udah belanger. udah dari tahun 17, dari zaman YouTube-nya CWN apa kalau nggak salah. Dari itu sampai sekarang, dan alhamdulillah saya selalu terus mengadahkan tangan dan akhirnya sampai ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Perlinggoman Tampu Bolon. Saya Horas. Saya dari Batam, tapi saya kesini dari Batam, tapi Batam itu tempat perantauan. Asalnya saya dari Sumatera Utara, pinggir Danau Toba, Kabupaten Toba. Jadi terima kasih buat kesempatan ini bisa ikut pelatihan. Ada kerinduan sama saya. Kampung saya itu tanah subur. Kami ada di pinggir Danau Toba, dataran tinggi dan tanahnya subur.
tapi masyarakat petaninya sampai sekarang masih kurang sejahtera. Jadi kemarin saya tonton YouTube-nya Pak Bayu sama Pak Bambang itu, sistem pertanian terintegrasi, terpadu, dan itu belum dilakukan. Makanya saya datang belajar. Mudah-mudahan saya nanti bisa menjadi petani yang ikut di barisan Pak Bayu untuk mengubah peradaban bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Munandar, asal dari Sragen. Kenapa saya kesini? Intinya saya tertarik dengan konsep yang ditawarkan Pak Bayu tentang kemandirian, karena saya sudah muak dengan sistem di negara Indonesia ini. Masa itu, Pak? Negara tidak membantumu mencari pekerjaan, tetapi mengambil jatahnya lebih dahulu melalui pajak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Husni dari Tasikmalaya. Mungkin umur saya setengahnya dari Bapak yang tadi itu. Motivasinya mungkin yang dari jauh aja datang ke sini. Saya dari Tasikmalaya, dekat tepatnya di Kecamatan Salopa. Motivasinya apa ya? Tertarik dengan apa namanya itu organiknya. Dengan organiknya itu saya sangat tertarik. Makanya saya datang ke sini. Sebenarnya yang angkatan 2 Januari tanggal 7 itu saya sudah mau daftar, sudah tanya sama Pak Bam sama ininya. Cuman waktu itu masih mikir-mikir, bingung berangkat sama siapa gitu. Ternyata setelah datang ke sini semua teman-teman pada asik semua gitu, nggak ada yang ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Raharjo. Asalnya dari Bandung. Hah? Enggak, Bandung. Bandung. Tapi tadi malam berjalan bersama orang Sunda, bener, mereka kesel. Bapak orang Bandung kok nggak ngomong Sunda sih? Sekapok mereka. Aku dimarahin di sepanjang jalan itu. Itu lama pemuda-pemuda itu loh. Ya itu. Nah, saya sebetulnya tertariknya karena saya mau memasuki pensiun. Saya kerja di perbankan dan kalau masalah evaluasi udah jagoan lah gitu. Tapi saya nggak tahu evaluasi saya itu sebetulnya ditipu nggak sama si para calon pencari kredit itu. Saya nggak tahu itu. Itu ya. Nah, karena pensiun saya mau ibadah sekarang. Ibadahnya apa? Dengan bertani gitu ya. Dan satu prinsip yang dikemukakan Pak Bayu kan dimulailah dengan yang ada gitu ya. Lahan nggak ada, bibit nggak ada, gitu, pupuk nggak punya, adanya istri. Istri saya pernah membuat kayak POC gitu. Alhamdulillah udah bisa jadi itu sampai berapa? Sampai 4 galon le mineral itu. Saya bikin itu. Nah saya bikin, istriku kayaknya kesal sekali gitu. Karena apa? Karena saya simpen di kamar mandi di rumah gitu, di belakang itu.
kamu ini memiksa bibi kamu. Bibi itu nggak bisa bisa membuang air di kamar mandi itu. Dia harus ke belakang ke sana gitu. Tapi awas ya kalau dibuang. Saya ancam istri dan pembantu gitu. Tahunya setelah saya pergi pulang ke rumah, loh kok ini ada galon baru ya di atas kosong. Saya masuk ke kamar mandi, galon saya hilang semua udah. Jadi alhamdulillah dibuang semua itu. Aduh, nasib. Nah, sekarang juga gitu. Saya ngumpulin galon gitu. Ngumpulin galon karena kan saya nggak punya lahan tadi kan. Mulailah dengan yang ada. Makanya apa ya? Oh ya galon mungkin ya. Ngumpulin galon. Sekarang pun udah dikumpulin istri saya karena tempat semburan udah penuh dengan galon. Belum saya apa-apain gitu. Itu ya. Jadi terus yang saya beranikan adalah cuma satu. Beli apa tuh Pak? Beli katalis. Makanya saya harus bertanggung jawab karena udah punya katalis, itulah yang saya punya. Berarti saya harus nanti punya katalis bikin pupuk. Pupuk untuk apa? Untuk nanam buah misalnya. Loh buah perlu apa? Perlu kambing, perlu itu. Nah kayaknya rantainya mungkin insya Allah seperti itu gitu. Itu. Tapi ya mungkin ya saya cuma dari orang tua aja bahwa mulailah semua itu dengan niat gitu. Niat dan bahwa kamu itu punya apa ya? Punya keyakinan ya. Punya keyakinan. Oh galon ya. Galon gitu. Ya itu kira-kira itu aja. Yang penting bahwa kesini ya tadi itu yang bagus itu gitu apa? Kita akan menjadi sedulur salawasi ya. Kita saling bantu-membantu. Kebetulan tadi malam saya udah waktu dalam perjalanan juga kayaknya akan dapat bantuan. Ada yang mau ngasih pupuk gratis, ada yang mau ngasih lahan gratis, mana ya? Kayaknya semua akan digratiskan untuk saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Hadi dari Pati Pantura, Bapak-bapak. Motivasi saya ke sini memang saya sangat tertarik dengan konsep kemandirian. Saya kalau mendengar dengan konsep kemandirian dengan tanggung jawab, saya memang pengen langsung nangis, nggak kuat memang, sangat berat memang. Itu saja motivasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wawan, lengkapnya Wawan Hernawan, asal dari Cirebon. Ya. Motivasi saya di sini itu sebenarnya gara-gara keseringan lihat YouTube Pak Bayu. Lama-lama dilihat, suatu saat kok saya dikenalkan dengan tante-tante. Siapa itu? Oh ya, Tante Rika. Itu Tante Rika itu katanya kalau kita lebih kenal lebih dalam sama Tante Rika dijamin kita itu akan maju bahkan bisa jadi miliarder. Dari sanalah saya terlihat. Itu didengarkan itu dari Pak KB sering sering disangkut-sangkut juga dengan Pak Bambang ya, dengan motivasi itu. Makanya saya ikut ke sini. Oh berarti kalau kita pengen lebih maju, lebih dalam, maka kita harus lebih kenal lebih dalam sama Tante Rika. Karena itulah maka tadinya istri saya juga apa itu Tante Rika, maka pada bulan November kalau nggak salah istri saya ikut lebih duluan yaitu angkatan 23, saya baru ikut sekarang. Mudah-mudahan
dengan integrasi saya antara saya dengan istri saya lebih dalam mengenal Tante Rika, insya Allah kedepannya akan lebih maju. Itulah motivasi saya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan ragu-ragu, kenallah Tante Rika lebih dalam. Pasti tahu siapakah Tante Rika itu. Mungkin akan dijelaskan oleh Pak Bambang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur malam hari ini saya boleh belajar bareng. Ya, tentunya dengernya wah gampang, tapi nanti nek dipraktiknya belum tentu. Jadi miliardernya rodok dikip dulu, kerjakan dulu, baru. Nah sekarang saya punya mimpi sama suami. Saya punya tanah. Maksudnya beli tanah yang murah ya, jangan mahal-mahal karena uangnya juga terbatas. Kami mau memulai dari tanah yang terbatas, jika saya nanti berhasil, saya bisa jadi dampak untuk petani-petani di sekitarnya. Sebetulnya background saya tidak pernah jadi petani, tapi pengen jadi petani. Petani yang sukses ya Pak Bambang ya, gitu. Oh iya, nama saya Lina, saya dari Solo. Saya Rian. Dua. Kami menjelang ya usia sudah 60-an, jadi kami pengen di usia yang sudah matang itu tetap masih bisa menghasilkan dan berdampak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nur Faizin dari Blora, Jawa Tengah. Terus kemudian motivasi saya ke sini ini cukup singkat bahwa saya pengen diakui menjadi keluarga Pak Bayu. Itu saja. Sehingga ketika diakui tidak hanya sanad ya tadi Pak Kanu ya, tidak hanya sanad ilmunya tetapi juga nasab dan nasibnya juga. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Prihantono Sunar dari kabupaten sebelahnya Faizin, Grobogan, dengan desa yang tandus. Alhamdulillah, kalau tadi kok nggak senengin istri, kebetulan saya paling mendukung itu istri. Sampai dibuat status di HP sampai sekarang saya ingat bacakan karena lihat saking sering lihatnya YouTube-nya Mas Bam Pak Bayu itu sampai ditulis di ini saya malah nggak tahu, istriku yang lebih hafal gitu. Your food, your medicine. Luar biasa. Itu. Mudah-mudahan minta doa dan dukungan dari teman-teman semuanya sampai ketika saya jawab Mas Bam meminta dengan saat agar saya bisa ikut karena dorongan istri gitu. Istri saya luar biasa mendorong itu. Terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Muhammad Danudin dari Cirebon. Motivasi saya ke sini untuk mendalami ilmu peternakan dan pupuk organik gitu. Mungkin itu saja dari saya, takut kepanjangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri dari Karawang. Alhamdulillah yang kami nanti-nantikan bisa juga berkumpul di sini dan berkenalan dengan
calon-calon miliarder. Motivasi saya yang utama adalah yang pertama ya kurang lebih samalah dengan teman-teman yang lain. Yang khususnya ada beberapa meter lahan yang peninggalan almarhum orang tua, dan beliau berpesan sampai sekarang terus teringat, yaitu kalau kamu mau sukses bertanilah dengan ilmunya. Dan mudah-mudahan hari ini 5 hari ke depan kita sama-sama belajar dan insya Allah kita bisa sukses sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mustafa, bisa dipanggil Tova. Saya berasal dari Kalimantan Timur ya, tetangga. Tapi ibu lebih jauh ya, karena saya dari Samarinda, dari Sidratul Muntaha. Maaf ibu ya. Kerjaan saya sih matupang, siang malam tunggu panggilan. Untuk motivasi ke sini saya hanya menimba ilmu ya, karena saya anak petani tapi nyangkul aja nggak bisa. Bisa nyangkul kalau malam Bu, nyangkul tidur. Kalau siang malah tidur. Mudah-mudahan dengan hadirnya saya di sini bisa menambah silaturahmi kita semua dan saya bisa mendapatkan berkah manfaat ilmunya bisa untuk keluarga saya maupun rekan dan masyarakat di Samarinda, Kalimantan Timur. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Supriyadi dari Tebo, Jambi. Saya sini mau berobat, Mas Bambang. Tangan saya nih kebas sudah 2 bulan, sekarang 24 jam, Pak. Jadi hari ini khusus tujuan saya mau berobat nih, Pak. Besok lain lagi. Hari ini minta tolong itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Arianto Agus dari Lampung. Kalau motivasi saya ke sini sih sebenarnya saya kenal Pak Bayu itu baru bulan Februari. Dan terus saya ikut mendaftar, kebetulan disetujui oleh Pak Bambang. Jadilah saya ikut ke sini. Nah, sebenarnya saya juga melihat YouTube Pak Bayu itu mengenai kelistrikan yang energi gratis itu Pak ya, saya tertarik dengan itu juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan, saya dari Cilegon, Banten. Motivasi saya ke sini untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pertanian
dan juga financial freedom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Jupri, berasal dari Simpang 4, Pasaman Barat, Sumatera Barat, dari Padang. Maksudnya? Belum. Datuk jadi bapak itu kan. Kita cuma warganya gitu. Kalau untuk masalah motivasi dari Pak Bayu, mungkin itu aja ya. Kita berangkat dari nol lah, mulai dari sekarang kan. Tujuannya untuk membangkitkan apa yang dicita-citakan Pak Bayu dan untuk masyarakat pertanian Indonesia bisa membangkitkan nilai-nilai baik itu ekonomi, baik itu berupa pertanian untuk mengangkat martabat bangsa Indonesia untuk ke depan. Karena petani teman sejati. Karena petani teman sejati. Nusantara baru, Indonesia maju. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Iwan, asal saya dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Oh iya, ada nama baru dari Om Budi. Motivasi saya sebetulnya kalau materi sudah banyak lihat di video, saya yang nomor 1 ke sini bisa silaturahmi langsung dengan Pak Bayu. Saya mau ikut selama 5 hari ke depan, mudah-mudahan Pak Bayu bertani, saya ikut bertani, Pak Bayu jadi miliarder, saya juga ikut jadi miliarder. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahud, asal Bangkalan, Madura. Motivasi saya ke sini untuk sukses berkebun 3x3. Sekian, terima kasih. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Saya Agus, murid yang belum lulus dari tahun kemarin, jadi saya ngulang. Jadi moga-moga kali ini saya lulus. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas perkenalannya. Kalau saya kan udah kenal semua ya, nggak perlu perkenalan. Belum? Udah lah, masa ya belum. Ya nama saya Mbah Bam udah, itu nama. Kalau nama asli saya Bambang Tri Sudarsono Mangku Perawan Limo. Nah, itu. Saya dari Karanganyar, tepatnya di barat Gunung Lawu, ya agak jauh dikit lah, tapi tepatnya di sebelah baratnya itu.
Bapak Ibu, itu aja ya perkenalannya. Dan terima kasih atas perkenalannya teman-teman semuanya. Dan kita tadi sudah mengikuti perkenalannya. Saya simpulkan ini bapak-bapak ini banyak yang punya lahan tidur katanya tadi. Setelah ini dibangunkan ya, dikerjakan ya. Jangan mengerjakan lahan tidur sambil tidur juga. Nah, ini enggak selesai-selesai. Nah, bangun tidur lagi. Nah, teman-teman, setelah ini nanti dibagikan tempat tidur, jadi tidak usah bingung, tidak usah rebutan, namun apapun yang panjenengan dapatkan yang dibagikan ke panjenengan, itulah rezeki yang kita dapatkan hari ini. Maka nikmati, syukuri, jalani. Apapun keadaannya. Biar berat, yang penting selamat. Gitu. Kemudian selama pelatihan 5 hari diharapkan teman-teman lebih banyak minum air putih dan juga minum-minuman herbal yang kita sediakan. Ya. Yang biasanya suka minum terlalu manis, ya di sini dikurangilah. Tujuannya apa? Selama 5 hari di sini panjenengan saya harapkan puasa dari manis-manis. Nanti jenengan rasakan bagaimana selama 5 hari. Pasti lemes. Ya. Tapi itu adalah permulaan. Ya. Orang yang usia 40 ke atas itu harus mengurangi yang putih-putih. Ya. Termasuk tadi Bapak yang bilang tetangganya banyak janda tadi Pak. Nah, hindari yang putih juga. Nah, kemudian karena di tempat ini kan memang tempat baru, jadi banyak tempat-tempat yang belum selesai, masih pada berantakan, kotor dan sebagainya. Sekali lagi saya mohon maaf mewakili teman-teman yang ada di sini. Nah, untuk besok pagi sudah dikasih seragam ya? Oh kaos, oh ya. Kirain seragam among tamu gitu. Besok pagi usahakan dipakai, ya, karena kalau ruangan ini nggak terlalu dingin lah, beda di Telomoyo yang tempat pendaftaran tadi itu lumayan di sana Kak. Ini rapet ruangan jadi hangat ya. Kemudian kaosnya dipakai karena besok belum praktek. Jadi besok dari pagi sesuai random kita masih materi sampai malam hari. Kemudian hari kedua baru kita praktek. Nah, untuk pembentukan kelompok kerja nanti besok ya. Jadi bukan malam hari ini supaya jenengan nanti bisa istirahat. Nah, kemudian ada yang sudah bawa pakaian misalnya nanti jadi kotor gitu ya. Sudah ya. Bawa kaos kaki semua Bapak Ibu? Bawa ya. Nah, jadi kalau pas makan atau ke atas kan lantainya dingin ya dipakai. Soalnya nek nggak pakai kaos kaki itu dingin, makanya persiapannya kemarin sudah kita umumkan semua. Ada yang ditanyakan mungkin, ada yang kebingungan nggak ini gimana ini gitu? Iya Pak. Iya. Disepakati aja, jenengan nyamannya yang mana teman-teman semua? Yang muda. Oke, saya setuju. Saya paling suka yang muda. Ya. Berarti yang warna muda dulu. Oke, terus kemudian apalagi ada yang tanya? Biar gak bingung gimana besok. Untuk yang tinggal di rumah warga, Bapak Ibu bisa sarapan di rumah warga. Insya Allah akan disediakan sarapan paginya. Kemudian ada beberapa kamar di sini, Bapak Ibu yang tinggal di sini nanti sarapannya di tempat ini juga, insya Allah. Tapi kalau di sini ya mungkin ngewangi masak lah gitu ya, cuci piring gitu. Enggak Pak. Jadi usahakan Bapak Ibu, namanya kita latihan bertanggung jawab, hal sekecil apapun kita berusaha bertanggung jawab. Misalnya bawa gelas gitu, ngambilnya dari mana? Kembalikan pada tempatnya. Ada sampah ya dibuang ke tempat sampah.
Ya, jadi itu hal yang sangat sepele. Kalau biasanya kita di rumah bapak-bapak kalau makan mejanya ditaruh piring, mejanya ditaruh piring, kebalik saya. Piringnya ditaruh meja ditinggal setelah selesai. Ya, di sini silahkan Bapak Ibu belajar mandiri untuk dirinya sendiri. Barangkali udah sampai dewasa ini belum bisa mandiri. Ya, betul enggak? Nah, karena ini dari hal yang paling sepele. Apakah kita benar-benar bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan hari ini? Jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Nah, setuju ya teman-teman? Nah, saya bukan menasihati atau apa. Jadi ini karena di sini adalah tempat pembelajaran. Jadi hal yang paling kecil harus kita selesaikan sebelum kita menyelesaikan sesuatu yang besar. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat beristirahat. Semoga bisa tidur dengan nyenyak. Untuk yang tidur di sini mungkin agak tersiksa di pagi hari, ya, karena airnya sangat dingin untuk mandi. Ya. Kalau yang di rumah warga biasanya bisa minta tolong untuk direbuskan air ya, untuk mandi air panas. Gitu. Di sini ngerebus sendiri, direbus sama bapak ya. Baik, Bapak Ibu, nanti sama Pak Yusuf informasinya pembagian tempat. Nanti silahkan menuju ke tempat penginapan masing-masing. Adapun yang menginap juga mungkin di luar warga dan tempat sini, mungkin ada yang menginap di hotel dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu berusaha untuk mendapatkan sarapannya sendiri. Ya. Oke. Demikian informasinya, barangkali ada yang ditanyakan lagi sebelum, ya Bapak. Saya bentar, gimana? Jam 7 sesuai random ya. Jam 7 sampai sini ya. Gimana Pak? Oh iya, air tadi mati apakah sudah menyala? Ya. Mengalir. Oh, ya. Ya, insya Allah tadi kehabisan karena ini memang belum selesai Bapak. Jadi masih ada beberapa kendala dan colokan pompanya itu kan cuma dicoloki, belum sempat masang steker tukangnya tadi. Udah keburu pulang karena 30 menit sebelum jenengan datang itu kan udah. Nah, jadi airnya cuma di kabel dicoloki ke steker gitu loh Pak. Mungkin kendor terus mati terus kehabisan air ya. Ada lagi Pak? Oh gitu, yang nyuruh kembalikan siapa? Oh gitu ya, boleh dikembalikan, ya boleh Pak, dikembalikan di meja sini aja karena sudah diberi hadiah dari Pak. I'm sorry. I'm sorry. Ada lagi yang bertanya? Supaya tidak ada yang mengganjal di tempat duduknya. Sudah ya? Sudah jelas semua Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.